Shalom, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara sekalian yang di dalamnya kita semua ingin belajar tentang firman Tuhan. Kita semua ingin mencari tentang arti dari firman Tuhan yang kita imani, supaya kita tidak gampang tergoyah iman kita oleh pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari dunia ini. Jadi ini sangatlah penting bagaimana kita mengetahui tentang iman yang kita percayai. Baik, tanpa berlama-lama, pada saat ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil topik yaitu mengenai inkarnasi firman Allah. Sebenarnya, apakah inkarnasi itu? Apakah firman Allah itu? Ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apalagi bagi saudara-saudara kita yang belum begitu memahami tentang makna dari inkarnasi firman Allah itu sendiri, sehingga membuat mereka hidup dalam penuh pertanyaan tentang keimanan mereka, yang mengakibatkan banyak saudara-saudara kita yang memiliki iman yang mudah digoyahkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari dunia ini. Baik, tanpa berlama-lama, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita, inkarnasi firman Allah topiknya. Apakah inkarnasi itu? Saya mengambil dalam beberapa penjelasan, dalam 3 penjelasan tentang inkarnasi, yaitu dalam poin yang pertama, inkarnasi berasal dari bahasa Latin yang asal katanya incarnatio. Jadi inkarnasi berasal dari bahasa Latin yang asal katanya incarnatio, yang berarti yang berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama yang berarti ke dalam, kemudian karo atau karnis yang berarti daging atau tubuh. Jadi incarnatio dalam bahasa Latin berarti ke dalam daging atau tubuh. Jadi arti incarnare yaitu menjadi daging atau masuk ke dalam daging. Jadi asal kata ini, in dan karo, kemudian arti dari incarnare itu menjadi daging, kalau digabung itu menjadi daging atau masuk ke dalam daging. Jadi bisa dipahami ini, inkarnasi berasal dari kata atau dari bahasa Latin, incarnatio, asal kata dari 2 kata ini, in dan karo, kemudian artinya incarnare ini, yaitu menjadi daging atau masuk ke dalam daging. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu makna inkarnasi dalam iman Kristen. Jadi makna inkarnasi dalam iman Kristen ini berarti Allah Sang Firman menjadi manusia.
Jadi Allah Sang Firman menjadi manusia atau berdaging, memiliki daging. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman Allah ini telah menjadi manusia dalam diri Yesus dan diam di antara kita, di antara murid-muridnya termasuk Yohanes, dan kita telah melihat kemuliaannya dan seterusnya. Jadi sangat jelas bahwa Allah Sang Firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Artinya berdaging. Jadi firman Allah itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itulah makna inkarnasi dalam iman kekristenan kita. Dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi makna inkarnasi dalam iman kekristenan kita yaitu firman Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Firman Allah menjadi manusia atau berdaging di dalam diri Yesus. Itulah makna inkarnasi dalam iman kekristenan kita. Jadi, Yesus ini adalah anak Allah. Maksudnya ini apa? Saudara-saudara, makna Yesus adalah anak Allah. Ini menimbulkan atau kata-kata ini atau kalimat ini menimbulkan banyak pertanyaan juga. Makanya ini memang perlu dijelaskan. Makna Yesus adalah anak Allah itu saya mengambil dua penjelasan, yaitu satu poin penjelasannya yaitu bisa kita lihat dalam pengakuan iman Nisea. Jadi pengakuan iman Nisea ini dirumuskan tahun 381. Tahun 381 Masehi. Jadi dalam pengakuan iman Nisea ini, pengakuan Nisea ini, itu dijelaskan, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Kemudian, aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa. Jadi ini yang keluar dari Sang Bapa. Kita harus menggarisbawahi kalimat yang keluar dari Sang Bapa ini, yang bersama-sama dengan Sang Bapa disembah dan muliakan. Jadi makna dari Yesus sebagai anak Allah ini adalah karena Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa. Saya ulangi ya. Makna dari Yesus sebagai anak Allah ini itu berarti bahwa Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa. Makanya Yesus dalam pengakuan iman Nisea ini disebutkan yang keluar dari Sang Bapa. Karena Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa, berinkarnasi menjadi manusia atau menjelma menjadi manusia.
menjadi daging di dalam diri Yesus. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, menjadi daging oleh Roh Kudus. Jadi firman Allah ini menjadi daging atau menjadi manusia oleh pekerjaan Roh Kudus dari perawan Maria. Ini bisa kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 35. Berkata bahwa Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, bukan dari perkawinan. Artinya Yesus dilahirkan dari kuasa Roh Kudus, bukan dari perkawinan daging atau perkawinan manusia. Atau dari keinginan seorang laki-laki untuk memiliki keturunan. Jadi Yesus dilahirkan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita baca dalam Lukas 1, Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 35. Lukas pasal 1 Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 35. Berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi malaikat memberitakan kepada Maria bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian 34, perhatikan ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kemudian perhatikan kata-kata ini. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi di sini ayat 34 dan 35, ayat 34, Maria berkata bagaimana dia bisa memiliki keturunan karena dia belum bersuami. Tetapi jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Artinya Roh Kudus dan kuasa Allah akan bekerja di dalam diri Maria. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Kudus di sini karena Yesus lahir tanpa campur tangan dari laki-laki atau tanpa pernikahan manusia.
Makanya Yesus disebut kudus. Bisa dipahami ini, saudara-saudara? Saya rasa kita semua bisa bersama-sama belajar mengenai makna Yesus adalah anak Allah. Jadi, dari pengakuan iman Nisea, kita bisa mengetahui anak Allah itu keluar dari Sang Bapa. Kemudian, dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 35, menjadi daging oleh Roh Kudus. Jadi bukan dari perbuatan pernikahan manusia, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Yesus dilahirkan atau menjadi daging, menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus. Bisa dipahami ini? Kita lanjut. Jadi pertanyaannya, Roh Kudus itu apa, saudara-saudara? Sebenarnya Roh Kudus ini apa? Dia yang bekerja sehingga firman itu bisa menjadi manusia. Saya mengambil beberapa penjelasan. Yang pertama bisa kita baca dalam Bilangan pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-25. Bilangan pasal 1 ayat yang ke-25 dijelaskan bahwa Roh Tuhan ada pada Musa. Diambil sebagian dan ditaruh ke 70 tua-tua Israel. Jadi Roh Tuhan ada pada Musa. Diambil sebagian dan ditaruh ke 70 tua-tua Israel. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Seperti yang terjadi dalam Bilangan 11 ayat 25 ini. Mari kita baca. Bilangan pasalnya yang ke-11 pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Berbunyi demikian. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Jadi diambil sebagian roh Tuhan yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ke-70 orang tua-tua Israel ini yang akan membantu Musa dalam mengambil keputusan atas bangsa Israel sewaktu keluar dari tanah Mesir. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Jadi, Roh Tuhan itu adalah Roh Kudus yang disampaikan Tuhan atau diberikan Tuhan kepada orang yang berkenan kepadanya. Jadi pada saat ini Roh Tuhan diambil sebagian dari Musa, kemudian diserahkan atau ditaruh ke 70 tua-tua Israel. Kemudian penjelasan yang kedua dapat kita baca pada kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Disebutkan di situ bahwa hari Tuhan atau roh Tuhan turun atas semua manusia. Jadi pada hari Tuhan, roh Tuhan turun atas semua manusia.
Mari kita baca Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Yoel, kitab Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Berbunyi demikian ayat ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia pada hari Tuhan. Tua-tua akan mendapatkan mimpi, terunamu mendapatkan penglihatan, hambamu laki-laki dan perempuan akan Tuhan curahkan rohnya pada hari Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri, roh Tuhan. Penjelasan yang ketiga yaitu Parakletos. Dalam bahasa Yunani yaitu artinya yang dipanggil untuk berdiri di samping. Sedangkan Parakletos dalam Alkitab yaitu istilah yang dipakai untuk Roh Kudus yang bermakna penolong, penghibur, penasehat, pembela, dan pengajar kebenaran. Jadi Parakletos ini dalam makna Alkitab itu dipakai untuk kata Roh Kudus yang bermakna Parakletos, yang bermakna penolong, penghibur, penasehat, dan seterusnya. Jadi alasan yang keempat yaitu dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat ke-24 menjelaskan bahwa Allah itu roh, harus disembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca. Yohanes 4 ayat ke-24. Yohanes pasalnya keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24. Berbunyi demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Dan roh Allah itu yang turun ke atas kita, itulah Roh Kudus. Jadi kita harus menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Bisa dipahami ini? Kemudian kita lanjut pada penjelasan yang kelima. Dalam Yeskiel 36, pasal 36 ayat 26 sampai dengan 28, jelaskan bahwa kamu akan
kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi kesimpulannya, Roh Kudus adalah roh Allah yang diberikan Allah kepada orang yang berkenan kepada Allah. Mari kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan 28. Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 sampai dengan 28. Berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi roh Allah ini akan dia berikan dan diam di dalam batin kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Allah akan membuat kita hidup menurut ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Kita akan menjadi umat Allah. Dan aku akan menjadi Allah. Sungguh dahsyat ayat ini, saudara-saudara. Kita akan menerima roh, yaitu roh Allah yang diam di dalam batin kita. Dan kita akan menjadi umat Allah. Dan Allah akan menjadi Allah kita. Marilah kita bersama-sama hidup berkenan kepada Allah, supaya Allah juga berkenan kepada kita, memberikan rohnya berupa Roh Kudus di dalam diri kita, yang diam di dalam batin kita, sehingga kita menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah kita. Sungguh indah ayat ini. Jadi, bagaimanakah alur inkarnasi secara praktis bisa kita jelaskan? Jadi, alur inkarnasi firman menjadi manusia adalah yang pertama, firman Allah berinkarnasi atau menjelma. Kemudian firman itu turun dalam diri Maria. Kemudian dengan pekerjaan Roh Kudus atau Roh Allah itu, firman ini menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi firman Allah berinkarnasi turun ke dalam diri Maria. Dengan pekerjaan Roh Kudus, firman ini menjadi manusia di dalam diri Yesus. Ini penjelasan praktisnya, yaitu ketiga hal ini bisa kita kaitkan. Bisa dimengerti ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lanjut. Jadi Allah memperanakan Yesus, artinya ini memang banyak menimbulkan pertanyaan juga. Pembahasan ini, Allah memperanakan Yesus artinya apa?
Alasan yang pertama atau penjelasan yang pertama yaitu Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa. Jadi Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa. Itu artinya Allah memperanakan Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa. Di dalam pengakuan iman Nisea, itu dijelaskan bahwa disebutkan bahwa dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan. Dari Bapa sebelum segala abad. Karena firman Allah itu, saya ulangi, karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri yang tidak berawal, yang bukan ciptaan. Jadi dari Bapa, diperanakan dari Bapa sebelum segala abad, sebelum ada waktu. Tidak bisa dihitung dengan waktu, karena Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian seterusnya Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dijadikan. Jadi diperanakan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Sang Bapa. Jadi Yesus itu diperanakan karena dia keluar dari Sang Bapa, bukan melalui aktivitas pernikahan manusia atau perkawinan daging, tetapi dengan sehakikat dengan Sang Bapa, melalui pekerjaan Bapa itu sendiri di dalam Roh Kudus atau di dalam Roh Allah yang bekerja. Kemudian penjelasan kedua yaitu firman dalam diri Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan ciptaan. Jadi firman ini adalah Allah di dalam diri Yesus. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri, bukan ciptaan. Saya ulangi lagi penjelasan yang kedua. Firman di dalam diri Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan ciptaan. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Bisa dipahami ini? Marilah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempersiapkan iman kita. Kita mempersiapkan pemahaman kita. Kita berusaha memahami arti, makna, dan kita bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keimanan kita di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, agar iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dapat bertumbuh, dan semakin bertumbuh. Demikian pembahasan ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.